Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Nazaruddin Umar, Profesor Doktor, Imam Besar Masjid Istiqlal, mencium kening paus. Nah, banyak orang yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana itu Nazaruddin Umar mencium kepala paus? Saya senyum-senyum saja mendengarnya. Sebelum sampai kepada pembahasannya, saya ledekkan sedikit. Hah? Ketua Masjid Istiqlal mencium paus? Iya. Paus mana dulu? Saya katakan, paus di darat atau paus di laut? Ketawa dia. Kalau paus di laut, jangankan kita mau mencium kepalanya, kita ditelannya duluan. Nah, jangan gitulah Ustaz, katanya. Yang serius ini, maksudnya paus yang datang ke Indonesia bulan September 2024 ini. Oh, itu akan baik. Bolehkah dia masuk masjid? Boleh. Bahkan Rasulullah pernah mempersilakan rombongan Najran, orang Nasrani, 60 orang di waktu Asyar datang kepada Rasulullah yang dipimpin oleh Abdul Masih, yang dipimpin oleh Abdul Masih. Nah, untuk apa dia datang? Untuk melihat bagaimana Masjid Nabawi, amal ibadah bagaimana, yang ujung-ujungnya adalah ingin berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalam perdebatan itu rombongan 60 pendeta dari Najran itu mengedepankan 2 orang pemimpinnya. 2 orang maju ke depan, Rasulullah sendiri ke depan, di belakangnya para sahabatnya pula, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Salman Al-Farisi, Abu Darda, dan banyak lagi, Abu Hurairah. Nah, itu sahabat terkemuka pula. Rasulullah menghadapinya sendirian. Pembuka pertama dari Rasulullah dulu sebagai tuan rumah. Apa kata Rasulullah? Aslima, masuk Islamlah kalian berdua. Apa jawab orang yang berdua? Abdul Masih dan temannya, katanya, kami sudah Islam kok. Belum engkau lahir lagi kami sudah Islam. Lalu dijawab oleh Rasulullah, kazabtuma, kalian berdua berbohong. Kalau mereka semua kazabtum, kalau dia sendiri kazabta, tapi karena dia berdua kazabtuma. Disuruh masuk Islam mereka berdua, aslima, kalau dia sendiri saja aslim. Nah, jadi kata Rasulullah, kazabtuma, kalian berdua berbohong. Lalu mereka tersinggung. Kenapa ya Muhammad? Kami katakan sudah Islam. Islam itu kan tunduk dan patuh. Kami patuh kepada agama kami, kepada Tuhan kami, kan sudah Islam namanya. Iya, kata Rasulullah, tapi kalian berbohong. Kazabtuma, kalian berdua ini berbohong. Kalau sudah Islam jauh sebelum aku mengajak kalian masuk Islam. Kenapa dikatakan kami berbohong? Mereka mulai pucat. Kenapa dikatakan kami berbohong? Katanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Iya, karena kalian memuliakan patung. Nah, itu yang pertama. Kan bertentangan itu dengan Ten Commandment. Yang menyebut Ten Commandment itu saya saja, bukan Rasulullah. Cuma saya ingin menunjukkan bahwa dalam Ten Commandment itu antara lain ada larangan membuat patung. Tapi Rasulullah tak menyebut itu. Rasulullah mengatakan kamu menyembah patung, lalu apa lagi? Kamu memakan babi, kata Rasulullah. Dua itulah pertanyaan Rasulullah kepada mereka. Ternyata larangan makan babi itu ada di dalam kitab Taurat, ada juga di dalam kitab Injil. Ke dalam kitab Tauratnya, dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Ada juga dalam kitab Ulangan juga ayat 7 dan ayat 8. Kemudian dalam Perjanjian Baru disebut juga di dalam kitab Markus. Kitab Markus pasal 5 ayat 13. Nah, tapi yang secara spesifik langsung dikatakan babi itu adalah kitab Imamat dan kitab Ulangan. Bunyinya begini: inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, namanya babi. Binatangnya berkuku belah, panjang tetapi tidak memamah biak, maka haramlah itu bagimu. Dagingnya jangan kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlah semua itu bagimu. Nah, begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, yang berkaitan dengan dialog Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pastor-pastor, pendeta-pendeta dari Najran. Najran itu mana? Daerah Yaman. Akhirnya lebih dari separuh di antara mereka masuk Islam. Hanya sedikit sekali yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang sedikit ini keras juga hatinya, dibawa bersumpah oleh Rasulullah. Mau nggak kalian bersumpah? Kalau kalian berbohong dalam berdialog dengan saya, kalian akan dikutuk oleh Allah beserta keluarga kalian. Kalau aku yang berbohong, aku yang akan dibinasakan oleh Allah. Tapi mereka tidak mau. Nah, terakhir pertanyaannya mereka diambillah sesuai dengan kesepakatan di jalan sebelum nemu Rasulullah. Kita berikan satu pertanyaan yang paling paten, suatu pertanyaan yang paling tak bisa terjawab oleh umat Islam, terutama Muhammad sebagai tokohnya. Satu yang tidak bisa terjawab. Apa dia? Dikeluarkanlah oleh Abdul Masih. Ya Muhammad, ini pasti kau takkan bisa menjawabnya nih. Apa dia? Biar ku pikirkan dulu ya. Dia memilih kata-kata yang tepat, diksi, pemilihan kata yang tepat untuk Nabi Muhammad. Akhirnya timbul inspirasinya. Lalu dia katakan, gini ya Muhammad, apa dia? Coba engkau sebutkan satu nama, satu saja nama manusia di dunia ini yang lebih hebat daripada Isa Al-Masih yang kami pertuhankan. Satu saja. Kenapa demikian, kata Rasulullah? Karena Isa Al-Masih itu satu-satunya manusia di dunia lahir tanpa ayah. Karena ayahnya adalah Tuhan. Nah, kalau ayahnya bukan Tuhan, siapa lagi ayahnya? Coba sebutkan satu nama di dunia ini, orang yang bisa menyamai Isa, bisa lahir ke dunia tanpa ayah.
kalau engkau bisa menyebutkan satu nama manusia lahir tanpa hubungan biologis, tanpa ayah, kalau bisa kami akan masuk Islam sekarang. Wah, Insya Allah, menurut dia ini pertanyaan yang paling paten ini. Nabi Muhammad tidak akan bisa jawab. Sebutkan satu nama manusia yang bisa lahir tanpa ayah. Sebutkan ya Muhammad. Kalau kau bisa menjawabnya, aku, kami, terutama Abdul Masih dan teman-temannya, Alqamah, akan masuk Islam sekarang juga. Nabi Muhammad tersenyum, tapi mereka pucat. Kenapa? Karena senyum Nabi Muhammad ini datar, menunjukkan itu mudah saja. Tak nampak Nabi Muhammad itu berpikir keras untuk menjawab pertanyaan yang begitu susah. Nah, sambil senyum, karena Rasulullah ini memang suka senyum kalau dia berbicara. Karena itu ada hadis menyatakan, tabassamu at-tabassamu li akhika sadaqah. Kamu tersenyum terhadap saudaramu, itu bagian dari sedekah. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jawabannya? Kita tunggu episode berikutnya. Siapakah manusia selain dari Isa di permukaan bumi ini yang lahir tanpa ayah? Masya Allah. Kita jawab pada episode berikutnya. Tapi kalau nggak sabar saya jawab juga lah, sesuai dengan Al-Quran. Surat 4 ayat surat 5 ayat berapa ya? Yang menyatakan bahwa manusia yang lahir ke dunia tanpa ayah adalah Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah.